Saya tidak tahu. Advokat Ali Antonius dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 hektar yang terletak di Kerangan, Labuan Bajo. Saya tidak tahu. Ali Antonius diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Menanggapi masalah ini, sejumlah advokat Pradi Kota Kupang siap mendampingi Ali Antonius sebagai kuasa hukum. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kota Kupang, Filipus Fernandes mengatakan, saat ini Pradi masih menelusuri apakah dalam menjalankan tugas sebagai advokat, Ali Antonius ada itikat buruk atau tidak. Apabila terindikasi ada itikat buruk, Dewan Kode Etik yang memiliki wewenang memeriksa Ali Antonius. Pak Anton telah memberikan kuasa kepada pengurus Dewan Pengurus Cabang Pradi Kupang, di mana bernaung sekitar kurang lebih 230 advokat untuk mendampingi Pak Anton. Tapi kami dalam surat kuasa, kami pengurus inti saja yang mendampingi Pak Anton, karena pertimbangan ini COVID. Kalaupun ada indikasinya itikat buruk, maka Dewan Kode Etik lah yang berwenang memeriksa yang bersangkutan. Gitu. Kalaupun sampai ditarik jauh sampai ke adanya mensrea atau niat jahat, itu tunggu hasil pemeriksaan dari Dewan Etik. Prosedur mekanisme seperti begitu. Karena apa? Karena advokat ini juga sebagai salah satu penegak hukum. Dedi Manafe, perwakilan dari LKBH Fakultas Hukum Undana mengatakan, advokat Ali Antonius sedang melaksanakan perintah undang-undang sebagai advokat. Menurutnya, advokat sebuah jabatan selaku penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Ali Antonius sedang menjalankan perintah jabatan selaku penegak hukum. Kerja yang dilakukan di dalam fungsi penyidikan, dalam fungsi penuntutan, fungsi pengadilan, pemasyarakatan, dan advokasi itu tidak bisa saling menyalahkan, tetapi justru saling menunjang, saling melengkapi. Nah, ketika fungsi penyidikan sedang berjalan, maka dia tidak bisa disalahkan oleh fungsi yang lain ketika melaksanakan fungsinya. Kalau ada oknum yang melaksanakan malfungsi, itu ada prosedur hukumnya sendiri, baik secara internal dalam profesinya, ataupun kalau ada indikasi pidana, maka diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan pasal pidana yang bisa dikenakan kepada dia. Ketika dia melaksanakan fungsi jabatannya, maka dia dilindungi oleh pasal 51 KUHP. Sehingga tidak tepat kalau dia dipersalahkan karena melaksanakan fungsi jabatannya. Tim Liputan AFB TV melaporkan.